Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Meli. Oke, terima kasih. Eh, Oke, baiklah teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 kelas A akan memaparkan materi tentang the trans-theoretical model atau yang disebut dengan perubahan perilaku. Oke, next. Nah, di sini ada tim kami. Yang pertama itu ada Anissa Ashifa, yang kedua ada Christine, yang kedua ada Diki Efrans, kemudian ada Nur Aisyah, kemudian saya sendiri Meli Kailmisa, kemudian Siti Nurhalijah. Selanjutnya. Nah, yang pertama, apa sih trans-theoretical model itu? Nah, model ini dikembangkan oleh Haska dan di Climate disebut sebagai trans-theoretical. Model ini telah digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan bagaimana perubahan perilaku terjadi, menyediakan desain dan strategi intervensi yang efektif, dan mengevaluasi intervensi perubahan pola makan. Nah, apa saja sih yang ada di model ini? Yang pertama itu ada motivational stage, yang kedua itu ada process of change, yang ketiga itu ada decisional balance, yang keempat itu ada self-efficacy. Nah, untuk materi pertama tentang tahapan motivasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Christina. Kepada Christina dipersilakan. Baik, selanjutnya tahap itu memiliki beberapa. Yang pertama itu ada prakontemplasi, di mana seseorang pada tahap ini tidak berniat untuk berubah dalam 6 bulan ke depan, dan bahkan menolak segala upaya untuk mengubah perilaku yang bermasalah. Yang kedua itu kontemplasi. Kontemplator mengenali kebutuhan untuk berubah, tetapi berada dalam keadaan ambivalensi, berganti-ganti antara alasan untuk berubah dan alasan untuk tidak berubah. Tahapan motivasi yang ketiga itu adalah persiapan. Para penyusun telah mengidentifikasi motivator yang kuat, meyakini bahwa keuntungan lebih besar daripada kerugian dari perubahan, dan berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat, dalam waktu 30 hari ke depan. Yang keempat itu ada tahapan tindakan, di mana klien dianggap berada dalam tahap ini jika mereka telah mengubah perilaku target ke tingkat yang dapat diterima selama 1 hari atau hingga 6 bulan dan terus mengerjakannya. Selanjutnya itu ada tahapan pemeliharaan, di mana seseorang pada tahap ini telah terlibat dalam perilaku baru selama lebih dari 6 bulan dan mengkonsolidasikan hasil yang dicapai selama tahap sebelumnya. Dan tahap yang terakhir itu ada pemutusan. Pada tahap ini, individu tidak tergoda untuk kambuh dan 100% yakin bahwa perilaku tersebut akan berlanjut, di mana menyarankan bahwa tujuan akhir untuk banyak nutrisi baru dan perilaku olahraga. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Christine. Untuk materi selanjutnya yaitu proses perubahan akan dijelaskan oleh Siti Nurhalijah. Kepada Siti Nurhalijah saya persilakan. Proses perubahan berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi pesan berpotensi efektif dan strategi intervensi untuk memfasilitasi pergerakan melalui tahapan untuk mencapai dan tetap pada tahapan pemeliharaan atau bahkan tahap terminasi. Intervensi pengobatan perlu disesuaikan dengan tahapan perubahan kalian. Secara tradisional, intervensi nutrisi tidak mempertimbangkan kesiapan untuk memperlakukan semua orang seolah-olah mereka secara aktif mencari cara untuk membuat perubahan perilaku dengan memberikan informasi, menawarkan saran, dan mengembangkan rencana diet. Pendekatan ini
produksi karena sebagian besar individu dengan masalah diet berada dalam tahapan pratindakan, kontemplasi atau persiapan. Proses pengalaman kognitif dan efektif. Proses pengalaman kognitif dan efektif dimulai dengan 1. Meningkatkan kesadaran kalian akan konsekuensi dan yang tersedia mengenai suatu masalah. Kalian akan mampu mengambil keputusan untuk melakukan perubahan perilaku, meningkatkan pemahaman melalui pendidikan gizi untuk umpan balik pribadi tentang perilaku. Kalian akan sadar tentang dampak perilaku tidak sehat pada orang lain dapat mendorongkan perubahan. 4. Mengevaluasi diri terkait dan penalaran tentang bagaimana perilaku sehat cocok dengan citra diri individu. 5. Kalian sadar akan dukungan sosial advokasi untuk peluang sehat mendorong adopsi perilaku baru. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Nur Aisyah untuk menjelaskan materi. Selanjutnya adalah proses perilaku. Proses perilaku dimulai dengan yang pertama, klien percaya bahwa perilaku dapat dicapai dan membuat komitmen yang kuat untuk berubah. Lalu yang selanjutnya mulai mengganti perilaku tidak sehat dengan alternatif yang lebih sehat. Lalu mencari dan mendapatkan dukungan melalui konselor serta jaringan sosial yang positif, sehingga mendapatkan dukungan emosional selama melakukan upaya untuk mewujudkan perubahan. Lalu yang keempat adalah menghargai diri sendiri atau orang lain untuk mengubah perilaku yang tidak sehat. Dan yang terakhir, klien akan mengubah lingkungan untuk mendorong perilaku yang tidak sehat dan menambahkan pengingat untuk selalu terlibat dalam perilaku sehat. Selanjutnya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang keputusan seimbangan, akan dijelaskan oleh Diki. Kepada Diki, saya persilakan. Baik, keputusan keseimbangan. Bagian dari keputusan untuk berpindah dari tahap ke tahap didasarkan pada pandangan klien tentang pro dan kontra dalam melakukan perubahan perilaku. Yang pertama, pro dianggap keyakinan individu tentang manfaat perubahan yang diantisipasi. Misalnya makan sayuran akan menurunkan risiko kanker. Kemudian yang kedua, kontranya adalah biaya perubahan perilaku yang dapat mencakup rasa yang tidak diinginkan, ketidaknyamanan, dan biaya moneter, fisik, atau psikologis. Pergerakan keseimbangan keduanya akan berkontribusi pada kemajuan atau kemunduran. Pada tahap prakontemplasi, kontra jelas melebihi pro, menghasilkan keputusan untuk tidak mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Untuk individu di tahap ini, pro perlu meningkat 2 kali lipat dari kontra agar individu dapat pindah ke tahap berikutnya. Pada tahap kontemplasi, pro dan kontra cenderung saling menyeimbangkan, mencerminkan ambivalensi dan kebingungan yang dialami individu pada tahap ini. Seiring perkembangan individu dari persiapan hingga pemeliharaan, pro meningkat dan kontra berkurang. Kemudian efikasi diri. Penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri cenderung menurun antara tahap prakontemplasi dan kontemplasi. Kemungkinan besar karena adanya bias optimis yang dimiliki oleh individu pada tahap prakontemplasi. Individu dalam tahap kontemplasi mungkin mulai menyadari tantangan mengadopsi perilaku baru,
yang mungkin terlihat menakutkan. Sebagai kemajuan individu melalui tahap tindakan dan pemeliharaan, self-efikasi secara bertahap meningkat. Penggunaan model trans-theoretical untuk penelitian dan mengukur hasil. TTM telah digunakan oleh para peneliti untuk merancang investigasi perilaku diet dan hasil intervensi, dengan melacak pergerakan melalui berbagai tahapan. TTM telah memberi konselor nutrisi alat untuk mengukur hasil. Misalnya, konselor harus menganggap intervensi mereka berhasil. Jika klien telah beralih dari "saya tidak perlu membuat perubahan" menjadi "mungkin saya harus memikirkan perubahan". Ukuran keberhasilan ini dapat memberikan dorongan bagi para profesional kesehatan yang putus asa dengan lambatnya perubahan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Diki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih Maggie. Penerapan model trans-theoretical. Tahapan perubahan diabetes atau DIS adalah program yang dikelola di Kanada menggunakan model trans-theoretical sebagai panduan untuk merancang dan menerapkan intervensi 12 bulan untuk meningkatkan perawatan diri dan meningkatkan pengendalian diabetes pada 1029 individu dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kesimpulannya, the trans-theoretical model digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi pesan yang berpotensi efektif dan strategi intervensi untuk memfasilitasi pergerakan melalui tahapan untuk mencapai dan tetap berada pada tahap pemulihan atau bahkan tahap akhir. TTM memiliki konstruksi inti yaitu tahapan perubahan, efikasi diri, keseimbangan keputusan, dan proses perubahan. TTM yang bertindak sebagai pedoman untuk perubahan perilaku kesehatan yang positif menunjukkan bahwa individu yang mencoba untuk mengubah perilaku kesehatan dengan mengalami serangkaian tahapan untuk mendapatkan perubahan. Saya kembalikan ke Meli. Baik, terima kasih Anissa. Sekian materi yang kami sampaikan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilahkan. Izin bertanya. Iya, silakan Berli. Baik, pada saat menjalani proses perubahan, apa saja sih kesulitan yang akan dialami oleh klien? Terima kasih. Terima kasih Berli. Untuk satu pertanyaan lagi dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan Yudia. Kan di tahap motivasi itu ada prakontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Nah, jadi tujuan dari semua tahapan itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Yudia. Kami tampung 2 pertanyaan itu. Kami meminta waktu sebentar ya untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Berliana. Kepada rekan saya, Christina, dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Berliana. Tadi kan pertanyaannya, pada saat menjalani proses perubahan, apa saja kesulitan yang akan dialami oleh klien? Jawabannya itu kesulitan yang dialami oleh klien itu hilangnya kepercayaan diri, tidak mendapatkan dukungan sosial dan tidak terampil dalam memanajemen diri. Terus solusi yang dapat dilakukan dari masalah tersebut itu selalu terlihat aktif dalam setiap perubahan perilaku selama kurang lebih dari 6 bulan. Bagaimana, Berli? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali, Berli. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Yudia akan dijawab oleh rekan saya, Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaannya tujuan dari setiap tahapan kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Jadi pada tahapan prakontemplasi, tujuannya itu untuk meningkatkan informasi dan kesadaran serta emosional klien. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu tahap kontemplasi bertujuan untuk mendorong diri untuk mengevaluasi ulang, lalu mendapatkan bantuan, mengembangkan visi untuk perubahan dan peningkatan keyakinan dalam kemampuan untuk menerapkan perilaku yang direkomendasikan. Lalu pada tahapan persiapan, tujuannya untuk membuat perubahan dan berkomitmen dengan tegas terhadap rencana tindakan tertentu. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah tahapan tindakan yang bertujuan untuk melibatkan klien secara aktif dalam perubahan perilaku. Dan yang terakhir adalah tahap pemeliharaan, yaitu tujuannya untuk melibatkan klien dalam perilaku yang sehat dan terus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah diri serta mendapatkan dukungan sosial dan dukungan dari lingkungannya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Lydia tidak menjawab pertanyaan dari Lydia? Ya, baik. Terima kasih Ais atas jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yudia. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.